Tadi pemirsa, pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian tadi juga dibacakan keputusan Presiden terkait pengangkatan Menteri Kabinet Merah Putih. Setelah itu para menteri dan pejabat setingkat menteri telah membacakan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto. Kemudian pemirsa, tadi juga telah dilakukan penandatanganan berita acara sebagai tanda rangkaian pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih ini telah dilaksanakan dengan baik. Kabinet Merah Putih pemirsa ini terdiri dari 109 orang, di mana terdiri dari 7 menteri koordinator, kemudian ada 41 menteri, dan 5 kepala lembaga dan 56 wakil menteri. Bila dilihat dari komposisi para menteri Prabowo Subianto, Kabinet Merah Putih ini diisi dari sejumlah kalangan, dari sejumlah latar belakang, dimulai dari politisi, kemudian ada profesional, dan juga dari kalangan atau atlet yang juga turut menjadi wakil menteri. Dalam hal ini adalah Taufik Hidayat. Dan juga pemirsa, ada nama-nama yang sempat pada saat dipanggil ke Kertanegara yang turut hadir, yaitu Veronica Tan yang juga ternyata menjadi wakil menteri di pemerintahan Kabinet Merah Putih atau pemerintahan Prabowo Subianto. Kemudian pemirsa, juga kalau kita melihat dari komposisi menteri yang ada, juga turut hadir atau turut dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto Nazaruddin Umar yang menjadi Menteri Agama, yang sebelumnya merupakan dari Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, yang turut dipanggil dan memperkuat atau memperkokoh kabinet dari Merah Putih ini. Tentunya pemirsa, harapan baru oleh seluruh masyarakat Indonesia yang juga kemarin turut memeriahkan bersama-sama proses pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto pada saat dirinya memberikan statement melalui pidato dalam rapat paripurna MPR kemarin, yang menekankan bahwa pemimpin semua tingkatan harus menjadi teladan. Kemudian Prabowo Subianto juga mengingatkan untuk semuanya untuk lepas atau bebas dari korupsi. Kemudian Prabowo Subianto juga mengingatkan agar para pemimpin ini dapat menjalankan amanat rakyat, bukan melayani diri sendiri atau keluarga maupun sahabatnya. Kemudian pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan bahwa anak-anak, terutama masyarakat, ini harus makan bergizi minimal 1 kali sehari. Selain itu pemirsa, dalam pemaparannya atau pidato yang disampaikan Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa dirinya dan juga seluruh pemimpin di Kabinet Indonesia Maju dapat memperhatikan para wong cilik. Dan pemirsa, berikut merupakan visual terkini setelah Presiden Prabowo Subianto melantik para menterinya di Kabinet Merah Putih. Terpantau pada saat ini pemirsa akan dilakukan sesi foto bersama
oleh seluruh menteri di Istana Kepresidenan Jakarta. Bila kita lihat di layar kaca saat ini pemirsa, terdapat sejumlah pihak yang sudah bersiap-siap untuk melakukan sesi foto bersama. Ada Menko Perekonomian, Erlangga Hartarto, kemudian ada Menko Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, kemudian ada Menteri Agama, Nazarudin Umar, kemudian ada Menko Pangan, Zulkifli Hasan, dan juga ada Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, dan terpantau ada Menteri Kebudayaan, Fadlizon, Menteri Menko Pemberdayaan Masyarakat, ada Muhaimin Iskandar yang juga turut hadir dalam Kabinet Merah Putih yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian ada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Kemudian dilihat ada Menko PMK, Pratikno yang juga merupakan menjabat sebagai Mensesnek di pemerintahan Joko Widodo dan juga Maruf Amin. Kemudian ada Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan, Yusril Iza Mahendra telah terus hadir. Tentunya para menteri yang baru saja dilantik ini akan segera melakukan sesi foto bersama di depan Istana Kepresidenan Jakarta. Kemudian pemirsa, kemarin pada saat Prabowo Subianto menyampaikan nama-nama pembantu atau menteri yang akan membantunya di Kabinet Merah Putih, juga cukup mengejutkan atau menjadi tanda tanya bahwa Mayor Teddy yang merupakan pengamanan dari Prabowo Subianto ini juga diangkat menjadi sekretaris kabinet atau Seskap. Terpantau di layar kaca saat ini pemirsa juga ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya juga menjadi Menteri Kesehatan di pemerintahan Joko Widodo atau Kabinet Indonesia Maju. Bila dilihat pemirsa pada hari kemarin, pada saat proses atau pasca sidang paripurna MPR, sangat meriah adanya iring-iringan atau rombongan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang pada saat menuju ke Istana Negara dari gedung DPR MPR, adanya pesta rakyat yang digelar di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin hingga Monas yang turut menyapa Presiden baru mereka, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tentunya adanya harapan baru bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk bisa memajukan Indonesia sesuai dengan apa yang disampaikan, akan lebih peduli terhadap masyarakat terutama wong cilik dan akan membuka lapangan kerja sebesar-besarnya.
Tentunya pemirsa dengan jumlah menteri yang ada sebanyak total ada 109 orang pembantu yang terdiri dari 7 menteri koordinator, kemudian 41 menteri, 5 kepala lembaga dan 56 wakil menteri ini benar-benar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta jabatan yang diemban agar setiap kebijakan-kebijakan yang disampaikan atau yang dibuat dapat berdampak positif secara merata di tengah-tengah masyarakat. Kita lihat juga ada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga turut hadir dan juga turut membantu kembali di Kabinet Merah Putih di pemerintahan Prabowo Subianto. Kemudian ada Menteri Luar Negeri Sugiono yang juga turut hadir, yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sebelumnya. Tentunya pemirsa, pasca Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia telah mengumumkan posisi-posisi para menteri, terjawab sudah bahwa setiap pertanyaan-pertanyaan terutama dari awak media pada saat sebelumnya Prabowo telah memanggil nama-nama menteri maupun juga wakil menteri serta kepala badan ke Kertanegara untuk dinyatakan kesiapannya dan kesediaannya untuk membantu dirinya dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih. Sampai dengan saat ini pemirsa, kami masih menanti proses sesi foto yang akan dilakukan oleh para menteri dan juga Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Karena memang pemirsa, sesuai dengan statement yang disampaikan Prabowo pada kemarin malam setelah dirinya melaksanakan atau mengumumkan nama-nama para menteri, calon menteri dan juga kepala badan setingkat menteri, dirinya akan melantik. Yang pertama adalah para menteri yang saat ini masih berlangsung dan akan dilakukan sesi foto bersama. Kemudian nantinya pada saat siang hari akan segera dilanjutkan untuk melantik wakil menteri dan juga kepala badan setingkat menteri. Tentunya para menteri sebelumnya telah mengucapkan sumpah yang juga tadi dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kiranya sumpah yang telah disampaikan di masing-masing kitab setiap agama yang dianut dapat menjadi fondasi, dapat menjadi landasan untuk dapat bertindak dengan jujur, kemudian tentunya dapat bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Ya, visual di sebelah kanan pemirsa, pada saat tadi proses pelantikan telah selesai dan Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat atau salam kepada para menteri yang baru saja dilantik oleh Prabowo Subianto. Tadi juga sempat terlihat pemirsa ada Menteri Pertahanan yang baru yang menggantikan Prabowo di Kabinet Indonesia Maju sebelumnya, yaitu Syafri Syamsuddin, yang juga merupakan dari kalangan militer.
Tentunya pemirsa, setelah nanti para menteri ini telah dilakukan pelantikan pada hari ini, rencananya dari Presiden Prabowo Subianto akan memberikan dan juga turut mengikuti pembekalan di Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah. Yang mana rencananya untuk pembekalan ini tidak jauh setelah proses pelantikan hari ini, yaitu akan berlangsung pada tanggal 25 hingga 27 Oktober 2024. Hal ini juga telah dibenarkan, pemirsa, oleh Menteri Sekretaris Negara yang baru, yaitu Prasetyo Hadi, bahwa Presiden Subianto akan mengikuti pembekalan tentunya dengan para menteri yang baru saja dilantik di Akademi Militer Magelang. Rencananya pemirsa, pada saat pembekalan nanti, Prabowo Subianto juga akan menjelaskan sejumlah program-program prioritas pemerintah yang disertai petunjuk dan juga arahan teknis kepada setiap kementerian yang ada pada saat ini. Karena bila dilihat pemirsa, kementerian yang ada pada saat ini juga lebih banyak dibanding dengan jumlah kementerian sebelumnya. Tentunya diharapkan ini dapat menjadi salah satu faktor yang baik, salah satu faktor positif agar setiap kebijakan lebih tepat sasaran dan dapat berdampak luas bagi masyarakat. Yang terhormat, mohon izin para ibu dan bapak menteri dimohon untuk menempati posisi tempat berdiri karena sesaat lagi kita akan melaksanakan. Bila dilihat pemirsa, jumlah Kementerian Prabowo Subianto atau Kabinet Merah Putih ini ada 14 kementerian yang baru dari total 48 kementerian, di mana jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo sebelumnya yang ada 34 kementerian. Perubahan yang paling signifikan pemirsa adalah dipecahnya beberapa kementerian di era Jokowi menjadi 2 hingga 3 kementerian. Dalam hal ini ada 4 kementerian koordinator baru dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto ini. Yang mana yang pertama adalah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kemudian ada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kemudian Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan terakhir Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Kemudian pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga mempertahankan 3 kementerian koordinator yang ada, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, kemudian Kementerian Bidang Perekonomian, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Namun bila dilihat dalam Kabinet Merah Putih, pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka saat ini, ada 1 kementerian koordinator di era Jokowi yang telah dihapus, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dulu dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian pemirsa, bila dilihat lebih dalam lagi, ada kementerian yang dipecah menjadi 3, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi, yang dulunya saat ini menjadi 3 kementerian, yaitu yang pertama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan.
Terpantau pemirsa di layar kaca saat ini, para menteri yang baru saja dilantik telah siap dan Presiden Prabowo Subianto telah keluar dari Istana Kepresidenan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengambil posisi atau tempat foto yang telah disiapkan untuk Presiden dan juga Wakil Presiden. Ya, semua presiden, maksud kami semua menteri telah bersiap untuk melakukan sesi foto bersama. 3, 2, 1. Sekali lagi mohon izin. 3, 2, 1. Terima kasih, mohon izin. Selanjutnya sesi kedua beserta dengan para pendamping. Pendamping lu di mana? Ini nyari. Ya pemirsa, baru saja telah dilaksanakan sesi foto bersama Kabinet Merah Putih, Pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini masih berbincang dengan para menteri yang baru. Ada Menteri Agama Nazaruddin Umar, kemudian saat ini tengah berbincang dengan Menteri Luar Negeri Sugiono yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi. Dan nampaknya pemirsa saat ini adalah sesi foto para menteri yang juga didampingi oleh pihak keluarga. Kami hitung mundur. Bapak mohon izin persiapan untuk foto bersama. Ya, saat ini para menteri yang juga didampingi oleh pihak keluarga akan melakukan sesi foto bersama. Masih melakukan persiapan di pelataran Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin kami ulang. Dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin untuk foto bersama kelas kosong. 1. Mohon izin untuk para ibu dan bapak menteri yang tadi sudah dilantik dimohon untuk menuju ke kantor presiden untuk melaksanakan penandatanganan berita. Terima kasih. Pasti kompas ya. Iya, pasti Ya, pemirsa, baru saja ini para menteri yang didampingi oleh
Dan berikut pemirsa kita saksikan konferensi pers dari Ketua DPD, maksud kami Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini. Pada pemerintahan yang akan datang. Karena itu kami berharap itu menjadi garis perjuangan bagi setiap kementerian, para menteri yang merupakan pembantu presiden untuk menjadi pegangan untuk para menteri mengambil langkah kebijakan bagi masing-masing kementerian dalam menentukan program-programnya. Apa yang bisa dilakukan, apa yang mungkin dilakukan, apa yang boleh dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Semuanya cukup jelas, karena itu kami berharap program yang akan dilakukan akan semakin jelas. Mudah-mudahan pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran akan semakin efektif, semakin dirasakan oleh rakyat seperti yang kita semua berharap. Terima kasih, ini saja yang kami sampaikan. Makanya jumlah menteri koordinatornya banyak supaya ada komunikasi yang lebih efektif di antara semua menteri yang jumlahnya bertambah itu. Cukup ya? Nanti dijelaskan oleh juru bicara kepresidenan. Oke? Kasih ya. Udah. Ya, baru saja pemirsa kita dengarkan bersama tadi pernyataan pers yang disampaikan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang menyampaikan bahwa telah dilaksanakan pelantikan para menteri di Kabinet Merah Putih. Tadi disampaikan bahwa para menteri ini diharapkan dapat melakukan atau melaksanakan tugasnya dengan baik, menjalankan prioritas program secara efektif agar dapat dirasakan oleh masyarakat. Tadi juga disampaikan ada sejumlah menteri koordinator yang dikatakan cukup banyak. Ini dilakukan agar komunikasi yang dijalankan dari kementerian yang ada dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan efektif dan dengan baik. Kabinet Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka atau Kabinet Merah Putih pemirsa memiliki 14 kementerian baru dari total 48 kementerian yang ada. Kementerian ini lebih banyak bila dibandingkan dari era Joko Widodo sebelumnya, yaitu 34 kementerian. Dan pemirsa, ini merupakan tadi visual terkini pada saat proses pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih. Ada Budi Gunawan pemirsa di layar kaca saat ini yang merupakan Menko Bidang Politik dan Keamanan. Sejumlah nama turut diundang oleh Prabowo Subianto untuk bisa membantu di kabinetnya, Kabinet Merah Putih. Tadi terlihat juga ada Menteri Agama Nazaruddin Umar, kemudian ini juga ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Sampai dengan saat ini pemirsa, setelah dilakukannya pelantikan dari para menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto rencananya juga akan segera melaksanakan pelantikan untuk para wakil menterinya. Yang direncanakan memang setelah dilaksanakan pelantikan menteri, akan langsung dilakukan pelantikan para wakil menteri
di Kabinet Merah Putih. Baik, pemirsa, saatnya kita akan simak bersama pantauan di lapangan. Ada rekan kami Dilami Aulia di sana. Berikut ini. Kemudian untuk Kemendikbudristek ini juga dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang diposisikan oleh Abdul Mukti, kemudian Menteri Pendidikan Tinggi yakni diposisikan oleh Satrio Sumantri, dan juga Menteri Kebudayaan yang ditempati oleh Fadlizon. Selain itu juga Pram Aulia dan juga pemirsa, nampaknya masih ada beberapa menteri dari Kabinet Jokowi yang lalu atau Kabinet Indonesia Maju yang mengusung keberlanjutan di Kabinet Merah Putih saat ini. Jadi ada Zulkifli Hasan yang terdahulu menjadi Menteri Perdagangan, kini menjadi Menteri atau Menko Pagan. Kemudian ada Tito Karnavian yang masih menjadi Menteri Dalam Negeri. Kemudian ada Budi Ari Setiadi yang dahulu menjadi Menkominfo, sekarang menjadi Menteri Koperasi. Ada Sri Mulyani yang masih menduduki posisi Menteri Keuangan. Kemudian ada Erick Thohir yang masih menempati posisi BUMN. Ada Budi Gunadi Sadikin yang masih menempati posisi Menteri Kesehatan. Sementara itu memang Aulia, Pram dan juga pemirsa, untuk pelantikan kepala bidang yang dijadwalkan akan dilaksanakan esok hari, nampaknya langsung dilaksanakan pada hari ini juga. Jadi tadi ada Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Hasbi, kemudian juga ada Kepala Staf Kepresidenan Put Ranto, dan juga ada Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra yang dilantik pada pukul 10 waktu Indonesia Barat saat ini. Dan memang untuk menteri yang hari ini hadir sudah melalui proses fit and proper test dari Prabowo Subianto pada tanggal 14 Oktober 2024 di Kertanegara. Tadi kalau kami memantau untuk prosesi kedatangan dari para menteri ini, mereka sudah hadir mulai dari pukul 9 pagi hari, diawali dengan kedatangan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi, kemudian disusul oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yakni AHY, disusul juga oleh Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pangan, kemudian disusul oleh Menteri HAM yakni Natalius Pigai, dan tadi juga kami awak media sempat melihat putra Presiden ke-7 Jokowi, yakni ada Kaisang Pangarep bersama dengan Grace Natali dan juga Menteri Kehutanan Raja Juli. Tadi saat kami mengkonfirmasi kepada Kaisang, ia ingin mendukung atau mensupport sang kakak begitu ya, Gibran Raka Buming Raka, dan juga ingin mengucapkan selamat kepada seluruh menteri yang hari ini dilantik. Terakhir ditutup oleh kedatangan Caimin selaku Menteri Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Tadi juga sempat ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang juga sempat terlihat, dan kalau tadi kita menyimpulkan begitu ya, keseluruhan menteri ini berkata bahwa mereka mendapatkan arahan dari Prabowo Subianto untuk membantu menjalankan roda pemerintahan dalam 5 tahun mendatang, mulai dari tahun 2024 hingga 2029 mendatang. Pram Aulia dan juga pemirsa, ini kita saksikan bersama-sama nantinya seperti apa keterangan langsung dari setiap menteri, program-program apa yang ingin diberlanjutkan ataupun program pembaharuan untuk Kabinet Merah Putih ini. Pram Aulia. Ya, rekan Dilami, ini membuat kami penasaran semua informasinya. Nantinya setelah pelantikan ini beberapa hari ke depan akan sejumlah atau seluruh menteri ini akan melakukan akademi militer. Apakah benar demikian rekan Dilami Aulia? Apakah Anda mendengar informasi itu dari lokasi? Oh iya. Saya ada di luar, saya nggak hebat. Dari informasi yang beredar memang akan ada akademi militer begitu ya di Magelang pada tanggal 23 hingga 27 Oktober. Namun tadi kami mengkonfirmasi dengan Menteri HAM begitu Natalius Pigai, namun ia tidak menanggapi terkait dengan akademi militer. Pigai hanya mengungkapkan bahwa setelah pelantikan ini nantinya ia akan melakukan sertijab atau serah terima jabatan dengan di Kementerian Hak Asasi Manusia begitu. Jadi belum dapat dikonfirmasi memang secara resmi apakah nantinya akan ada sertijab untuk tanggal 23 hingga 27 Oktober. Nanti kita akan tanyakan bersama begitu ya setelah para menteri ini keluar dari pelantikan menteri di Istana Negara Jakarta pada siang hari ini. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan Dilami Aulia langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Kami masih menanti
Ya, pemirsa, baru saja kita simak pantauan rekan kami di Lami Aulia di lapangan di Istana Kepresiden Jakarta yang menyampaikan bahwa setiap menteri yang telah dilakukan atau telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto telah mendapatkan pengarahan khusus dari Prabowo Subianto agar dapat mengemban tugas, dapat menjalankan amanah dengan baik selama 5 tahun ke depan, dimulai dari tahun 2024 hingga tahun 2029. Tadi pemirsa juga disampaikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, yang menyampaikan nanti dirinya akan melakukan sertijab pasca dilakukan pelantikan menteri oleh Prabowo Subianto. Ya, pemirsa, saat ini kami juga masih terus menanti ya rencananya dari pihak Presiden Prabowo Subianto atau dari pihak istana akan menyampaikan informasi terkini ataupun dari para menteri yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto akan memberikan keterangan persnya kepada awak media terkait dengan bagaimana hasil dan apa langkah ke depan pasca dilakukan atau dilantiknya para menteri di Kabinet Merah Putih saat ini. Ya, pemirsa, kita simak visual terkini di Istana Kepresidenan Jakarta. Nampaknya ada keluar, kalau saya tidak salah melihat, ada Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang baru saja keluar dari Istana Kepresidenan. Dan Muhaimin Iskandar rencananya akan memberikan keterangan pers kepada awak media.